Bab 26 Seni Pertarungan 2. Fan Min melesat ke arah Han Sen dan meninju dadanya dengan keras. Ledakan petir membuat daya hancurnya lebih kuat dan Han Sen menabrak pohon dengan memuntahkan darah. Bajingan licik. Kau membunuh saudaraku dengan menggunakan trik kotor, aku akan membunuhmu dengan cara yang paling kejam. Teriak Fan Min dengan niat membunuh yang meledak-ledak penuh kemarahan. Han Sen berdiri dan menatap Fan Min dengan dingin. Licik, kau bilang. Lalu apa yang kalian sebut dengan pertarungan 2 lawan 1 itu adil? Dalam segi kultivasi aku tidak sebanding dengan kalian dan aku sama sekali tidak mengeluh seperti pecundang. Dalam pertarungan hidup dan mati tidak ada yang namanya licik, mereka harus kejam dan menggunakan segala cara untuk menang atau kau akan mati dengan cara yang menyedihkan. Bagus. Jika kau memiliki trik kotor lagi maka keluarkan sekarang, jika tidak aku akan membunuhmu dan mengambil kepalamu sebagai persembahan untuk saudaraku. Kata Fan Min dengan marah. Sekarang Fan Chang sudah mati dan jika dia tidak kembali membawa kepala Han Sen maka ini juga akan menjadi akhir yang buruk baginya. Menang atau kalah dia akan menderita rasa malu karena ditekan oleh bocah yang berada di alam Golden Core, namun setidaknya dia akan mengambil nyawa Han Sen dan menghindari rencana liciknya. Kebodohanmu memang sudah tidak tertolong dan sampai sekarang pun kau tidak tahu niat asliku. Menurutmu apa yang paling menentukan dalam pertempuran? Kata Han Sen sambil menatap Fan Min dengan tajam. Tentu saja kekuatan absolut. Kata Fan Min dengan kekuatan jiwanya yang menyembur. Salah. Kebanyakan orang akan berpikir kalau memiliki kekuatan yang kuat adalah segalanya, itulah mengapa orang-orang bodoh seperti kalian sangat mudah untuk mati. Hal yang paling menentukan adalah kendali di mana orang itu dapat mengatur jalannya pertarungan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Han Sen melanjutkan, musik akan bisa dinikmati dengan baik jika semua instrumen dan nada yang dimainkan dilakukan dengan benar. Bahkan singa sekalipun akan mati jika terkena jebakan dari pemburu. Kau memang lebih kuat dari saudaramu itu, tapi kau tidak memiliki ketengan pikiran untuk membaca pola serangan lawanmu sepertinya. Karena itulah dia orang yang harus aku bunuh terlebih dahulu. Memangnya kenapa? Pada akhirnya kau juga akan mati di tanganku. Kata Fan Min dengan bangga. Karena itulah aku menyebutmu bodoh. Sejak aku memutuskan untuk membunuh saudaramu, itu berarti aku memiliki keyakinan penuh untuk melawanmu. Aku tidak akan menggunakan trik licik apapun untuk membunuh orang bodoh sepertimu. Sekarang coba tangkis seranganku jika kau memiliki kemampuan. Han Sen mengangkat pedangnya dan niat membunuh yang kuat meledak-ledak. Fan Min melihat mata Han Sen dan mengutuknya di dalam hatinya. Mata yang Han Sen miliki seolah dirinya merupakan sosok mutlak yang penuh kesombongan dan Fan Min sangat tidak merasa senang dengan melihat sikap arogan seperti seolah Han Sen memandang dunia sama sekali tidak berarti apa-apa. Aura Han Sen meledak dengan gila bersamaan dengan niat pedang. Han Sen tidak berniat untuk menahan dirinya sama sekali dan akan mengakhiri semuanya dalam satu gerakan terbaiknya. Tubuh Fan Min tiba-tiba bergetar ketakutan dan dia seolah masuk ke dalam ilusi. Sekarang apa yang di depannya merupakan ombak besar yang sangat tinggi dan akan melahapnya. Ombak yang dilihat Fan Min merupakan ilusi yang dibuat oleh niat pedang Han Sen yang memanfaatkan rasa takut lawannya. Teknik pedang yang tak berbentuk dan menghancurkan niat pedang lawannya. Slash. Han Sen bergerak sangat cepat dan sama sekali tidak bisa ditebak arahnya. Ki pedang yang sangat mengerikan memotong tubuh Fan Min menjadi 2 bagian, darah berceceran di tanah dan pedang Han Sen terlihat masih bersih. Untuk orang bodoh sepertimu mati di bawah niat pedangku adalah sebuah kehormatan,
niat pedang yang aku kembangkan sudah mengambil nyawa orang-orang yang mengaku diri mereka sosok absolut. Namun pada akhirnya semuanya mati di bawah kekuatanku. Hansen menghela nafas dan Fan Min mati dalam satu kali gerakan. Ekspresi Hansen terlihat sangat pucat dan dia merasakan kelelahan. Bahkan setelah dia menyerap jiwa bela diri dan vitalitas kedua orang ini, hanya seperempat dari stamina-nya yang pulih. Menggunakan niat pedang masih terlalu berlebihan untuk dirinya. Walaupun dia memiliki pengetahuan namun tidak dalam kemampuan yang sekarang, alam Golden Core tidak memiliki sumber ki sebanyak alam Naschen Soul. Untuk itu dia harus bertambah lebih kuat agar semua pengetahuannya dapat dia gunakan dengan benar. Hansen memiliki metode dan teknik seni bela diri yang banyak, untuk bisa menggunakannya maka dia harus menjadi lebih kuat. Episode Kesombongan Surgawi. Bab 27 Jenius Muda Kerajaan Xianjiang. Selama 2 hari Hansen melanjutkan perjalanan sambil memulihkan sumber ki miliknya. Fan Min dan Fan Chang memiliki vitalitas yang sedikit hingga membuat sedikit peningkatan bagi Hansen. Namun setidaknya Hansen dapat menggunakan atribut angin dan petir sekarang setelah jiwa naga surgawi menyerap kedua jiwa mereka. Walaupun bentuknya tidak spesial namun itu cukup memberikan manfaat untuk akar spiritual 5 elemen. Terlebih jarahannya dari kedua orang itu sama sekali tidak sedikit. Hansen duduk di bawah pohon di pinggir jalan pada malam hari dan memakan buah yang baru saja dia petik. Dari kejauhan dia melihat kereta kuda yang dikawal oleh 2 prajurit di alam Golden Core. Kereta itu berhenti tidak terlalu jauh dari Hansen dan mulai bersiap untuk berkemah. Pengawalnya merupakan seorang pria dan wanita yang bernama Jue dan Wuxin. Jue mencari kayu bakar dan menyalakan api unggun, sedangkan Wuxin melihat ke arah Hansen dan berjalan ke arahnya. Pengemis, bisakah kita berbagi makanan dan biarkan aku mengambil buah itu? Aku bisa memberikan batu roh kepadamu dan anggap saja aku membeli beberapa darimu. Kata Wuxin dengan senyum yang menghina. Hansen mengerutkan keningnya dan melihat kembali dirinya, pakaiannya yang compang camping dan kotor membuatnya sangat berantakan. Bahkan dirinya sendiri tidak sadar dengan hal ini dan tidak heran jika orang lain menganggapnya sebagai pengemis. Jangan sebut aku pengemis, Nona. Keadaanku begini karena beberapa alasan. Aku berasal dari kota kayu, jika Nona ingin mengambilnya maka ambil saja. Kata Hansen dengan tenang. Kalau begitu terima kasih. Wuxin bergegas mengambil beberapa buah. Groar. Raungan bis yang sangat kuat menggema dari dalam pegunungan. Mereka semua terkejut dengan hal ini dan di atas langit terlihat sangat jelas petir surgawi. Hansen dapat merasakan kalau ada bis yang menerobos ke tingkat Divine Transformation. Namun dari raungan itu terlihat bahwa ada seseorang yang sedang mengacaukannya sekarang. Hansen segera berdiri dan berlari ke arah pusat pertarungan. Jue dan Wuxin berkumpul lagi dan seorang wanita muda keluar dari dalam kereta. Wanita itu bernama Kingxi dengan basis kultivasi yang berada di alam Golden Core tahap akhir. Nona, ini terlalu berbahaya. Kita harus segera pergi dan menghindar. Jika bis itu berhasil menerobos maka akan terjadi kekacauan besar. Kata Jue dengan ekspresi yang cemas. Kita tetap melihat dari jarak yang aman, sehebat apapun bis dia tidak akan meninggalkan gunungnya. Dari teriakannya sepertinya bis itu sedang bertarung, jadi aku juga penasaran ahli macam apa yang berani mengganggunya. Kingxi terlihat tidak peduli dan mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka semua bergegas pergi dan melihat pertarungan ahli itu. Setelah beberapa waktu Hansen sampai terlebih dahulu dan melihat bis kadal guntur yang cukup besar melawan seorang pria muda dengan memegang tombak.
Hansen merasakan perasaan yang tidak menyenangkan dari aura pria yang bertarung dengan kadal guntur. Walaupun kekuatannya hanya berada di tahap awal alam Naschen Soul, namun Hansen merasakan sesuatu yang salah pada jiwanya. Ketiga orang di belakang Hansen sudah tiba dan melihat pria yang bertarung dengan gagah membuat mereka bertiga kagum. Wajah pria itu tidaklah asing dan dia merupakan jenius dari Akademi Kerajaan yang berumur 21 tahun. Namanya adalah Luo Feng dan merupakan jenius muda pertama di Kerajaan Xianjiang. Identitasnya berasal dari salah satu keluarga kelas pertama, yaitu keluarga Luo yang mengatur kota angin. Keluarga Luo merupakan bagian dari fraksi pangeran pertama dan bisa dikatakan bahwa mereka adalah pemimpin dari keluarga kelas pertama. Benar bukan? Dapat bertemu dengan Luo Feng di sini adalah sebuah keberuntungan bagi kita. Jika kita bisa mengenalnya maka itu akan menjadi sesuatu yang bagus, kata Kingxi dengan perasaan yang senang. Hansen duduk di atas tebing dengan santai dan memperhatikan pertarungan. Luo Feng sudah mengambil keputusan yang tepat untuk bertarung, Beast akan sangat lemah dalam masa penerobosan dan kekuatannya akan menurun secara drastis. Namun tetap saja ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Tahap awal melawan tahap akhir itu bukanlah sesuatu yang mudah sekalipun Beast kadal guntur melemah. Luo Feng menuangkan ki ke dalam tombaknya dan angin yang ganas menyelimutinya. Dia berlari dengan sangat cepat ke arah kadal guntur dan menusukkan tombaknya. Klang! Ekor keras kadal guntur dan petir yang mengamuk membuat Luo Feng terpental ke belakang membentur tebing. Tiba-tiba dari arahnya jiwa naga bumi meraung dengan sangat keras. Hansen sangat terkejut melihat jiwa naga bumi yang merupakan jiwa bela diri milik Luo Feng. Setelah melihat keadaannya dia tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang salah. Jadi teknik penanaman jiwa, kata Hansen sambil tersenyum jijik. Bab 28 Teknik Penanaman Jiwa. Teknik penanaman jiwa itu sangatlah jahat dan hanya digunakan mereka kultivator yang berada di alam virtual. Singkatnya itu sama dengan merebut tubuh dan konstitusi seorang bayi yang baru lahir dengan menanamkan jiwanya sendiri dan menghancurkan yang lama. Kultivator di alam virtual biasanya akan sadar bahwa butuh fondasi yang kuat dan stabil untuk menerobos alam Dao Fusion. Singkatnya dirinya dan Luo Feng itu sama-sama orang yang terlahir kembali dengan sedikit perbedaan. Hansen terlahir kembali dengan naga surgawi kuno yang menjaga ingatannya tanpa merebut tubuh orang lain. Sedangkan Luo Feng adalah kultivator tingkat virtual yang merebut tubuh orang lain demi kepentingannya dan mengeklaim dirinya adalah orang dengan menjalani kehidupan biasa. Metode seperti ini sangatlah Hansen benci dan dari dulu dia paling tidak senang berteman dengan orang-orang seperti ini. Mereka berpikir kalau diri mereka adalah orang hebat namun di mata Hansen mereka adalah sampah yang sebenarnya. Bayi yang baru terlahir dengan kesucian tanpa dosa apapun dihancurkan jiwanya dan direbut tubuhnya. Bahkan jika itu untuk tujuan yang baik atau memenuhi ambisinya, cara ini bukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Jika mereka memang kuat maka rebutlah tubuh kultivator yang lain dan bersaing. Lucu sekali. Orang tuanya mungkin berpikir kalau mereka memiliki penerus yang hebat, tapi mereka sayangnya tidak tahu kebenaran yang kejam di baliknya. Tubuh itu memang milik anaknya namun itu tidak lebih dari sebuah wadah mati yang diisi dengan jiwa orang lain. Sayangnya jika tidak segera ditangani setiap hari dia akan menderita rasa sakit di jiwanya. Hansen bergumam dengan pelan. Jiwa naga bumi meraung sangat keras dan tubuh Luo Feng terlihat sangat panas. Auranya melonjak dengan gila dan dia menahan rasa sakit yang luar biasa di jiwanya. Dirinya sangat membutuhkan empedu dari kadal guntur untuk membuat pil roh penghangat jiwa.
karena itulah dengan cara apapun dia harus mendapatkannya dan terintegritas secara sempurna dengan tubuhnya yang sekarang. Cepatlah mati kau kadal sialan. Jiwa naga bumi memberikan tekanan kekuatan jiwa yang sangat kuat dan Luo Feng melesat ke depan. Segera dia memutar tombaknya dan menusuk kepala kadal guntur. Ujung tombak dapat masuk ke dalam kepala kadal guntur dan angin yang ganas membombardir isi kepalanya. Han Sen segera menutup kepalanya dengan kerudung dan Luo Feng yang telah membunuh kadal guntur menatap ke arah mereka berempat. Dia mengayunkan tombaknya dan ki yang sangat kuat membentuk sebuah bilah yang menuju ke arah mereka. Jue, Wuxin dan Kingxi melompat ke bawah untuk menghindar. Namun Han Sen dengan santai masih duduk dan meninju bilah ki itu hingga membuatnya hancur. "Siapa kalian?" teriak Luo Feng yang terlihat marah. "Saya adalah Kingxi yang berasal dari keluarga King di kota air. Dulu kita pernah bertemu kakak Luo sewaktu berumur 10 tahun, tentunya kakak Luo Feng tidak akan melupakan adik ini bukan?" kata Kingxi dengan senyum yang ramah. Luo Feng tersenyum dan berkata, "Jadi ini adik Kingxi. Lama tidak bertemu. Tapi siapa orang itu?" "Oh, mereka berdua adalah bawahanku, sedangkan untuk pria itu aku tidak tahu dan sebelumnya bawahanku mengira kalau dia adalah seorang pengemis," kata Kingxi dengan jujur. Luo Feng mengusap wajah Kingxi dan menatap Han Sen dengan dingin. "Untuk bisa menahan serangan tuan muda ini kau benar-benar memiliki keberanian yang layak mendapatkan pujian." Han Sen tersenyum dengan jijik dan berkata, "Kau sebut itu sebuah serangan? Itu tidak lebih seperti batu kerikil yang dilemparkan secara acak. Bahkan untuk menghentikannya aku tidak butuh menggunakan ki milikku sama sekali." Luo Feng mengerutkan keningnya dan merasa sangat marah. "Sejak dulu aku disebut jenius nomor 1 di kerajaan ini, kau adalah orang pertama yang berani terang-terangan meremehkanku. Lalu kenapa? Di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa bersembunyi dariku. Sampah sepertimu mengklaim dirinya sebagai jenius itu sungguh sangat menggelikan. Lebih baik kau urus saja tubuh dan jiwamu agar tidak saling menolak, bukankah rasanya tidak nyaman bukan sampah?" Han Sen sedikit memancing Luo Feng. Ekspresi Luo Feng menjadi sangat serius dan tubuhnya sedikit berguncang. Bahkan kultivator alam virtual tidak akan tahu metode yang dia gunakan, namun orang di depannya ini dengan santainya menebak teknik penanaman jiwa yang dia lakukan. "Jika kau tidak memberiku penjelasan tentang ucapanmu maka mungkin aku akan membunuhmu sekarang," kata Luo Feng dengan dingin. "Kau paham betul apa yang aku maksud dan perlukah aku menjelaskannya? Lagi pula akan sangat menarik jika melihat seberapa jauh kau berjalan. Di masa depan ingatlah jika bertemu denganku lebih baik kau tetap menundukkan kepalamu. Bagaimanapun juga sampah harus tahu tempatnya." Han Sen memprovokasi Luo Feng. Bab 29 Jalan untuk Mundur. Luo Feng sangat paham dengan maksud dari Han Sen dan tidak berani mengabaikan sosoknya. Dia sekarang dalam keadaan yang tidak stabil dan aura membunuh pria di depannya terlihat sangat menakutkan. Wajahnya terlihat samar dan kegelapan di sekitar Han Sen membuat sosoknya terlihat misterius. Bertarung dengannya bukanlah hal yang baik dan dia sangat mengerti kalau terdapat maksud lain di baliknya. "Apakah kau sama sepertiku?" tanya Luo Feng dengan dingin. "Mana mungkin aku mau melakukan hal semacam itu, aku hanya orang yang sedikit berpengetahuan luas dan melihat tanda-tandanya. Reaksimu yang membuatku dapat mengkonfirmasi semua kebenarannya dan tentunya aku tidak peduli dengan apa yang kau lakukan selama tidak bertabrakan denganku," kata Han Sen dengan jujur. Luo Feng menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Mari buat perjanjian. Apa yang kau tahu cukup kau sendiri yang tahu,
orang lain tidak perlu tahu apapun. Kecuali empedunya aku bersedia memberikan mayat bis ini kepadamu. Bagaimana menurutmu dengan tawaran ini? Mendengar ini mereka bertiga sangat terkejut dan tidak tahu apa yang sebenarnya Luo Feng pikirkan sekarang. Mereka juga sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan selain Luo Feng yang selalu direndahkan. Namun sekarang Luo Feng memberikan mayat bis kadal guntur yang berharga setelah memberikan banyak usaha untuk membunuhnya. Kakak Luo Feng, kenapa harus memberikan pengemis itu bis yang sudah kau bunuh dengan banyak usaha? Kita bukan orang lemah dan aku cukup mampu untuk membunuhnya. Kita adalah keluarga kelas pertama, mengapa harus merendah di depan pengemis ini? Kata Kingxi dengan marah. Luo Feng tersenyum pahit dan mengutuk Kingxi di dalam hatinya. Gadis ini sama sekali tidak tahu bahaya dan karena ketidaktahuan dapat membuat nyawa mereka melayang. Awalnya dia ingin menjadikan Kingxi sebagai salah satu wanitanya, namun sepertinya dia harus memikirkan ulang. Sekarang kondisinya tidak memungkinkan untuk bertarung. Sejak awal Han Sen bisa membunuh mereka semua namun dia lebih memilih diam untuk menonton. Luo Feng sudah hidup untuk waktu yang lama dan ini bukan kali pertama dia merasakan sensasi bahaya di depannya. Untuk benar-benar bisa membunuhku kau membutuhkan orang yang berada di alam Divine Transformasi. Sebenarnya aku paling benci jika harus membunuh perempuan, namun ketika pertarungan sudah dimulai maka hanya ada satu dari kita yang akan hidup. Silahkan jika kau memiliki keberanian maka majulah. Kata Han Sen sambil melebarkan tangannya. Kingxi terlihat sangat marah dan kedua pengawalnya berlari ke arah Han Sen. Menghina nona itu sama saja dengan mencari kematian. Pedang dan belati ditujukan langsung ke arah Han Sen oleh Wuxin dan Jue. Han Sen tidak bisa mengutuk kebodohan mereka dan petir yang ganas menyelimuti tinjunya. Gelombang petir yang sangat kuat menyapu tubuh mereka berdua dan membuatnya mati dalam kondisi yang mengerikan. Sudah cukup. Gadis bodoh ini tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. Luo Feng berpikir kalau Han Sen ini terlalu kejam. Bahkan sosoknya yang tak kenal ampun sungguh sesuatu yang langka. Seharusnya dia mampu membunuh mereka berdua dengan rapi, namun dia dengan sengaja meledakkan mereka dan seolah memperingatkan nasib mereka jika melawannya. Baiklah. Kau punya waktu 10 menit untuk mengambil empedunya dan pergi dari tempat ini sebelum aku berubah pikiran. Han Sen berkata dengan santai. Luo Feng mengangguk dan segera mengambilnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata dia langsung pergi membawa Kingxi. Han Sen tidak peduli dan segera menyerap bis kadal guntur dan memperkuat elemen petirnya. Setelah Luo Feng dan Kingxi keluar dari gunung, mereka berdua merasa lega karena pria misterius itu tidak mengejar mereka. Kingxi sudah kehilangan dua pengawalnya dan dia benar-benar dipermalukan. Kakak Luo, kita harus melaporkan ini kepada keluarga kita berdua. Penghinaan ini tidak mungkin bisa kita abaikan begitu saja. Kata Kingxi dengan kesal. Tidak perlu. Pria itu sangat tercela dan aku sendiri yang akan menghadapinya. Dia memanfaatkan situasi di mana aku kelelahan dan tidak bisa bertarung lagi. Semut sepertinya akan mati di tanganku. Aku juga ingin adik Kingxi merahasiakan kejadian ini, walaupun aku bisa membunuhnya namun aku benar-benar tidak berdaya. Akan sangat memalukan jika hal ini diketahui oleh orang lain. Kata Luo Feng dengan tegas. Baik. Kingxi mengangguk dengan patuh. Luo Feng merangkul Kingxi dan membawanya terbang untuk mencari penginapan terdekat. Apa yang dikatakan Luo Feng adalah sebuah kebohongan. Jika pertarungan pecah maka dia sudah pasti akan kalah, bahkan sekalipun dia dalam keadaan terbaiknya hasilnya masih belum pasti.
Jika pria itu tidak menggunakan teknik penanaman jiwa maka pasti ada orang hebat yang mengajarinya sampai menjadi seperti itu. Sekarang fokus utamanya adalah menstabilkan jiwanya, untuk urusan balas dendam maka itu bisa dipikirkan nanti. Sekarang dia memiliki tubuh dengan fondasi yang kuat serta jiwa naga bumi, pada akhirnya dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bab 30 Desa yang Hancur. Dalam waktu 30 menit Hansen selesai menyerap vitalitas kadal guntur, elemen petir miliknya menjadi lebih kuat dan itu adalah keuntungan yang besar untuknya. Kekuatan fisiknya sekali lagi meningkat dan tinggal selangkah lagi dia akan menerobos ke alam Naschen Sol. Belum lama sejak dia meninggalkan kota kayu dan dirinya sudah mendapatkan banyak hal yang bermanfaat. Walaupun bukan sesuatu yang spesial namun itu akan sangat bermanfaat untuknya. Hansen pergi dari tempat itu dan di bawah tempat itu dia melihat sebuah gua yang kecil. Hansen memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menunggu sampai matahari terbit. Sampah itu pasti sedang panik sekarang dan memikirkan cara untuk balas dendam. Hansen bersandar duduk dengan santai dan sedikit membuat tebakan. Namun baginya sampah tetaplah sebuah sampah dan seekor naga yang sebenarnya tidak akan memperdulikan semut yang lewat di depannya. Luo Feng mungkin cukup bangga dengan jiwa naga bumi. Namun itu hanya sebatas yang terbaik di dunia fana. Bahkan jika dibandingkan dengan jiwa burung vermilion itu sangat jauh di belakangnya. Jiwa naga bumi paling banyak hanya meningkatkan kekuatan fisiknya saja menjadi fisik tirani. Sedangkan jiwa milik Hansen adalah jiwa naga surgawi kuno di mana dalam kondisi puncaknya para binatang suci dipaksa tunduk kepadanya. Sebagai orang yang sudah berdiri di puncak sebagai kultivator yang berada di peringkat pertama daftar surgawi sekaligus penguasa alam mistik yang dikenal sebagai kesombongan surgawi, baginya menghadapi Luo Feng bukanlah sesuatu yang bisa dia banggakan sama sekali. Hansen selalu percaya bahwa kultivator yang jenius itu adalah mereka yang memiliki kemampuan hebat dengan kekuatan yang dapat mengguncang langit. Luo Feng mungkin dulunya adalah orang yang hebat, bahkan di dunia fana yang memiliki aura yang tipis dia dapat melangkah sampai alam virtual. Namun setelah dia memutuskan untuk menggunakan teknik penanaman jiwa maka dirinya sudah gagal dianggap sebagai kultivator sekalipun memiliki ambisi. Keesokan paginya Hansen pergi dan melanjutkan perjalanannya. Tidak jauh dari gunung terdapat sebuah desa yang terlihat sangat sepi. Dia tidak tahu apakah di sana ada sebuah toko yang menjual bahan obat atau tidak namun tanpa pikir panjang dia bergegas pergi ke sana. Hansen perlahan melewati pintu gerbang dan siapa yang menyangka kalau keadaan desa itu sungguh berantakan. Hansen juga dapat merasakan beberapa bis yang tidak jauh darinya dan kemungkinan sekumpulan bis ini menuruni gunung karena kadal guntur yang memicu penerobosan. Groar. Raungan bis terdengar di telinganya dan puluhan ekor harimau berlari ke arah Hansen. Untungnya mereka tidak cukup kuat dan Hansen sangat mampu untuk menghadapinya. Cari mati. Hansen menghentakkan kakinya di tanah dan membuat asap debu yang membutakan mereka. Akar kegelapan melesat ke arah puluhan bis dari dalam asap debu dan mengejutkan mereka. Akar kegelapan menjerat mereka dengan sangat kuat dan tidak butuh waktu lama sampai vitalitas puluhan bis itu menghilang dan hanya tersisa tulang belulang. Hansen melihat ke depan dan merasakan langkah kaki yang cukup berat. Bis harimau besi yang tingginya 2,5 meter meraung ke arahnya dengan ganas. Kekuatannya sudah setara dengan tingkat Naschen Sol tahap awal dan Hansen cukup senang dapat bertemu dengannya. Kemarilah kucing kecil. Kita lihat siapa yang jauh lebih keras, tinjuku atau pergahananmu itu yang jauh lebih unggul. Hansen berlari ke arah harimau besi dan berniat mengadu kekuatan fisiknya. Groar.
Harimau besi meraung dengan keras dan cakarnya yang tajam menyapa langsung tinju Hansen. Benturan antara keduanya tidak bisa terelakkan dan Hansen terdorong belakang, sedangkan cakar harimau besi dan kakinya patah karena keganasan tinju Hansen. Hansen menghilang dan berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap dia sudah berada di atas kepala harimau besi dan tinjunya diselimuti oleh petir yang ganas. Boom! Tinjunya tepat menghantam kepala harimau besi dan petir yang ganas menambah kekuatan daya hancurnya. Kepala harimau besi hancur berantakan dan darah menyembur, kegelapan membungkusnya dan setidaknya elemen tanahnya cukup kuat dan vitalitasnya tidaklah sedikit. Sekarang akar spiritual 5 elemen hanya kurang elemen kayu. Untuk mendapatkannya tidaklah mudah dan Hansen akan mencoba yang terbaik untuk melengkapinya di masa depan. Kesadaran ilahi Hansen menyebar dan dia merasakan tanda dari makhluk hidup di sekitarnya. Dia berjalan ke arah sebuah sumur di sebuah kediaman yang sudah hancur dan segera dia melihat ke dalamnya. Seorang gadis kecil yang kurang lebih berumur 16 tahun sedang bergelantungan dan hanya berpegangan dengan sebuah tali yang biasanya digunakan untuk menimba. Di luar sudah aman. Aku akan menarikmu keluar. Hansen menarik tali dan mencoba mengeluarkan gadis itu. Episode sebelumnya. Bab 29 Jalan untuk Mundur. Episode berikutnya. Bab 31 Tubuh Khusus Dao Pedang.